Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Amma ba'd. Yang kami hormati kepada para alim, para ulama, para sepuh, bili sepuh sekalian, wabil khusus kepada segenap takmir Masjid Sabilun Najah beserta segenap pengurusnya, hafizahumullah. Juga yang kami hormati pula kepada segenap jamaah, bapak, ibu, kakek, nenek, serta saudara-saudari sekalian, yang semoga kita semuanya senantiasa diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Salah satu sunnatullah yang ada di muka bumi ini adalah Allah Azza wa Jalla menghadirkan sebuah perasaan cinta di antara makhluknya. Contohnya, seorang suami pasti cinta sama istrinya, istri sendiri. Seorang bapak pasti cinta kepada siapa? Anaknya. Bahkan induk ayam pun, sinten? Induk ayam itu cinta kepada siapa? Anaknya sendiri. Kira-kira apa buktinya induk ayam cinta kepada anak-anaknya? Buktinya apa? Buktinya kalau kita ganggu anak-anaknya, kita akan diteladung. Teladung ngertos? Memiliki terkenal nih, teladung disosor induk ayam tadi. Dan masih banyak contoh yang lainnya. Akan tetapi di dalam syariat Islam sangat memperhatikan masalah perasaan cinta ini. Perasaan cinta yang kita miliki harus kita pelajari. Kemudian yang kedua, harus kita buktikan. Harus apa? Yang pertama, dipelajari. Yang kedua, dibuktikan. Supaya apa? Supaya cinta yang kita rasakan membawa pahala dari sinten? Allah Subhanahu wa ta'ala, dan membawa kebahagiaan yang
jati. Maka pada malam hari ini kita akan bersama-sama mempelajari tentang fikih mahabbah. Fikih mahabbah. Mahabbah itu apa? Mahabbah ya cinta. Kurang lebihnya ada 3 poin. 3 poin yang harus kita pelajari tentang apa itu mahabbah yang sesungguhnya. Yang pertama adalah cinta level tertinggi. Apa yang pertama? Cinta level tertinggi. Bahasa syar'inya dinamakan khullah. Namanya apa? Khullah. Khullah adalah seni cinta paling tinggi. Namanya apa? Khullah. Dan ini dimaksudkan adalah mencintai Allah dan Rasul-Nya melebihi segala-galanya. Namanya apa tadi? Khullah. Artinya mencintai Allah dan Rasul-Nya melebihi segala-galanya. Segala-galanya contohnya apa saja? Contohnya harta kita, anak keturunan kita, apalagi kedudukan yang kita miliki. Pokoknya kecintaan nomor 1 kepada sinten? Allah dan Rasulnya. Ini namanya apa tadi? Khullah. Dalam sebuah hadis sahih dari Imam Muslim, Rasulullah SAW pernah bersabda. Apa yang beliau sabdakan? Jadi ini hadisnya hadis qudsi. Inna Allah yaqulu yawmal qiyamah. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla akan berkata pada hari kiamat nanti. Siapa yang berkata? Allah. Ainal mutahabbuna bi jalali. Allah mengatakan, di manakah orang-orang yang saling mencintaiku? Apa yang Allah tanyakan? Di manakah orang-orang yang saling mencintaiku? Bijalali. Bijalali artinya adalah mencintai lewat keagungannya siapa? Allah Azza wa Jalla. Jadi di hari kiamat nanti orang-orang yang memiliki kecintaan kepada Allah sangat besar akan dicari. Dicari sama siapa? Sama Allah. Kira-kira seneng gak di hari akhir
semua manusia berkumpul, tiba-tiba ada woro-woro. Woro-woro itu apa? Pengumuman. Aina fulan? Di manakah fulan? Aina bejo? Di manakah bejo? Aina? Coba lagi. Aina Siti? Di manakah Siti? Inilah derajat yang paling tinggi. Lantas timbul pertanyaan, bagaimanakah cara kita untuk berusaha mencintai Allah dan Rasul-Nya melebihi segala-galanya? Kira-kira hal ini mudah atau sulit? Contoh, panjenengan kerja di sebuah perusahaan dengan gaji yang fantastis. Berapa? Berapa kira-kira? Ya, 10 juta lah. 10 juta. Tapi sholat zuhurnya disuruh jam 2:30. Gaji berapa tadi? 10 juta. Sholat zuhurnya jam berapa? 2:30. Kalau normalnya jam berapa? Pada rata sholat jam 12 lah ya. Kira-kira panjenengan milih tetap kerja atau keluar? Milih yang mana? Yakin? Orang eman-eman. Eman-eman apanya? Gajinya apa sholatnya? Orang ragu. Orang yang sangat mencintai Allah dan Rasul-Nya pasti akan memprioritaskannya di dalam kehidupan sehari-hari. Sebesar apapun iming-iming dunia, sebesar apapun pernak-pernik dunia, dia akan mengutamakan Allah di dalam kehidupannya. Dan salah satu cara terbaik untuk membuktikan kecintaan kita kepada sinten Allah adalah dengan mengikuti sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengikuti apa? Sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana firman Allah di surah Ali Imran. Surat apa? Ali Imran ayat 31. Ayat 31. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni. Katakanlah wahai Muhammad, jika kalian benar-benar tulus mencintai Allah, maka ikutilah aku. Aku di sini yang dimaksud sinten? Yang dimaksud sinten?
Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam bertutur kata harus sesuai dengan sinten sunnah Rasul. Rasul itu kalau berkata pilihannya cuma dua. Berapa? Dua. Yang pertama berkata baik. Kalau nggak mampu maka meneng. Yang ketiga nggak ada. Yang ketiga itu apa? Contohnya gosip, apa lagi? Ribah. Sungguh aneh wis ngaji asih doyan gosip. Sinetron be digosipi. Sinetron be digosipi. Sinetron itu asli atau buatan? Buatan. Malah digosipi. Contoh yang lain, mengikuti sunnah Rasul dalam ibadah, sholat, apa lagi, puasa, zakat, dan yang lain sebagainya. Kemudian, apa yang akan kita dapatkan kalau kita mencintai Allah dan Rasulnya melebihi segala-galanya? Dilanjutkan di dalam hadis tadi, al-yawma, maka pada hari ini, hari apa? Kiamat, udhilluhum fi dhilli yawma la dhilla illa dhilli. Maka orang-orang yang saling mencintai, yang saling menumbuhkan perasaan cintanya untuk Allah dan Rasulnya akan diberi naungan pada hari kiamat nanti. Hadis dari Imam Muslim. Ini yang pertama, cinta khullah. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang kedua, ada namanya cinta isfaq. Cinta apa? Isfaq. Cinta isfaq artinya adalah bentuk mencintai orang-orang yang spesial. Contohnya siapa? Siapa? Keluarga kita sendiri. Papa, terus ibu, suami, terus istri, anak-anak, pembantu perlu nggak dicintai? Perlu nggak? Perlu. Tukang kebun perlu nggak dicintai? Perlu. Ini namanya cinta isfaq. Sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullah ta'ala. Marilah kita simak sebuah contoh indah yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis sahih dari Imam Bukhari dan Muslim.
Pada suatu hari Rasulullah bersabda, "Ya Aisyah, wahai Aisyah." Aisyah itu siapa? Istri Rasul yang paling dicintai setelah Khadijah. Satu-satunya istri yang dinikahi ketika masih gadis. Berarti yang lain janda. Rasul pernah berkata kepada Aisyah, "Mata ahidtini fahasyan." Wahai Aisyah, kapankah aku pernah berbuat keji kepadamu? Rasul bertanya, Aisyah, kapan aku pernah berbuat keji kepadamu? Keji itu apa? Keji, keras, kasar. Kalau di zaman ini dinamakan KDRT. Bahasa Inggrisnya broken home. Broken home. Broken home artinya apa? Broken artinya rusak. Home, rumah rusak. Jadi bocor ya. Bukan. Tapi hubungan yang tidak harmonis. Kapan aku pernah berbuat keji kepadamu, wahai Aisyah? Kira-kira jawaban Aisyah apa? Sering apa enggak pernah? Sering apa enggak pernah? Enggak pernah. Bahkan Rasul itu kalau marah, apa yang beliau lakukan? Apa? Meneng. Rasul itu kalau marah, yang dia lakukan apa? Meneng. Diam. Maka ibu-ibu harus bersyukur kalau punya suami ketika marah, yang dia lakukan meneng. Harus apa? Bersyukur. Tapi ya jangan dicorakan juga. Kan ada suami yang marah, apa yang dilakukan? Main tangan. Banting. Apa ini? Gelas. Bismillah. Apa itu ya? Banting apa? Gelas. Banting piring. Dan yang lain sebagainya. Coba kita tanyakan kepada istri kita, wahai istriku, kapankah aku pernah berbuat keji kepadamu? Jawabannya apa? Sering. Bahkan datanya masih ada. Nih, tanggal sekian, jam sekian. Tapi Rasul tidak. Lalu apa yang beliau sampaikan? Inna syarran nasi 'indallahi manzilatan yaumal qiyamah. Sesungguhnya orang yang kedudukannya paling buruk di sisi Allah pada hari kiamat nanti, orang yang kedudukannya paling buruk
di sisi Allah pada hari kiamat nanti. Man tarakahun nas, yaitu orang-orang yang dijauhi, ditinggalkan sama orang lain. Karena apa? Ittiqa'a syarri, karena akhlaknya yang buruk. Dijauhi sama orang lain karena akhlaknya yang buruk. Inilah orang-orang yang paling buruk di sisi Allah. Kapan? Pada hari kiamat. Lalu bagaimana jadinya yang meninggalkan kita adalah keluarga kita sendiri? Bagaimana jadinya yang meninggalkan kita istri kita sendiri, suami kita sendiri, anak-anak kita sendiri? Berarti di akhirat kedudukannya semakin apa? Buruk atau baik? Akan semakin buruk. Saya tuh heran dengan sebagian orang di luar bau harum, di dalam rumah bau kecut. Maksudnya apa? Di luar rumah gampang senyum, gampang salam, ya akhi, gampang nanya kabar, gampang sedekah. Tapi ketika pulang ke rumah, apa yang dia lakukan? Apa yang dia lakukan? Boro-boro salam. Dene omahe berantakan. Ngasih uang belanja tidak sebanding dengan uang sedekahnya di luar. Ini namanya dunia terbalik. Harusnya di dalam rumah kita bau harum sekali, di luar rumah ya jangan kecup, minimal harum. Kecintaan kita setelah kepada Allah dan Rasul-Nya harus kita berikan kepada keluarga kita sendiri. Merekalah yang paling berhak untuk mendapatkan hasil ngajinya kita. Merekalah yang pertama kali paling berhak untuk mendapatkan salam senyum kita. Merekalah yang pertama kali paling berhak untuk mendapatkan doa-doa kita. Tapi kok bagaimana lagi Pak Ustaz? Dulu istri saya terasa wanita paling solehah sedunia, lebih teman. Ya sebanjar negara. Tapi lama-lama kok seperti
Ini dulu istri saya paling cantik, sekarang ya kayak gini. Perlu diperhatikan Bapak Ibu sekalian. Kalau seandainya kita bisa memilih tipe keluarga kita sendiri, tentu kita akan memilih punya istri seperti Khadijah. Tentu kita ingin punya anak seperti Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman, Ali. Tapi kita nggak bisa memilih. Keluarga yang kita dapatkan saat ini itu semata-mata takdir Allah. Tugas kita adalah menghijaukan rumput sendiri, bukan menghijaukan rumput orang lain. Jadi nikmat keluarga adalah nikmat yang paling mulia yang harus kita berikan kecintaan kita total kepada mereka. Ini yang kedua. Namanya apa tadi? Cinta isfaq atau mencintai keluarga. Yang terakhir ada namanya cinta unsun wa ulfun. Cinta apa? Unsun wa ulfun. Cinta unsun wa ulfun. Maknanya adalah mencintai orang lain yang mungkin bukan keluarga kita. Contohnya sinten? Tetangga. Siapa lagi? Teman-teman pengajian, teman-teman arisan. Ini namanya cinta unsur wa ulfun. Lantas, bagaimanakah cara kita untuk meningkatkan kecintaan kita kepada saudara sesama muslim? Caranya telah disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis dari Imam Malik, dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Hadisnya hadis qudsi. Kita selesaikan gini. Gak apa-apa gini. Ya. Hadis qudsi. Qala Allah azza wa jalla. Allah berfirman, wajabat mahabbati, wajib cintaku. Kecintaan Allah wajib diberikan kepada siapa? Yang pertama, lil mutahabbina fiyya. Cinta Allah wajib diberikan yang pertama kepada orang-orang yang saling mencintai karena siapa? Allah. Cintai pasangan karena Allah.
Mencintai saudara karena Allah. Maknanya apa? Mencintai orang lain karena Allah. Maknanya sama-sama melakukan ketaatan kepada Allah dan saling menasehati jika terjerumus kepada kemaksiatan. Ini yang pertama, mencintai karena Allah. Wal mutajalisina fiyya. Yang kedua, orang-orang yang saling bermajlis karena Allah. Orang-orang yang saling bermajlis. Bermajlis niku napa? Duduk bareng karena Allah. Contohnya apa? Nah ini lagi ngapain? Ngaji. Contoh yang lain, kalau kumpulnya dalam rangka main togel, termasuk gak? Termasuk? Gak termasuk, karena bukan karena Allah. Ada gak orang-orang main kayak gitu? Bismillah, lempar kartu, ngucapin Bismillah. Ada gak? Gak ada. Karena dia yakin ini perbuatan buruk, dosa. Yang kedua apa tadi? Orang-orang saling bermajlis karena Allah. Makanya jangan sampai ada namanya kita bosan ngaji. Wis khatam. Alasannya apa? Wis khatam. Alasannya apa lagi? Materinya sering didengar. Ini bukan alasan yang bisa diterima. Semakin banyak duduk karena Allah, maka Allah akan semakin cinta. Wajib cintaku. Berarti wajib pasti diberikan atau enggak? Pasti diberikan oleh Allah. Ini yang kedua. Yang ketiga, wal mutazawirina fiyya, yaitu orang-orang yang saling mengunjungi saudaranya karena siapa? Karena Allah. Sowan atau silaturahim, rajin silaturahim. Ini yang ketiga. Kemudian yang terakhir, wal mutabadilina fiyya, dan orang-orang yang saling berkorban karena siapa? Karena Allah Azza wa Jalla. Saling berkorban karena siapa? Karena Allah. Inilah hal-hal yang bisa kita lakukan untuk menumbuhkan cinta apa tadi? Unsun wa ulfun. Ya, pertanyaan. Ada hadiahnya gitu? Ya. Yang bisa menjawab, ada hadiah dari takmir, ya. Insya Allah yang nulis pasti bisa. Bisa jawab. Pertanyaan yang pertama,
Tadi kita menyebutkan perasaan cinta yang Allah berikan harus dilakukan dua hal. Apa itu? Dua hal. Harus diapain perasaan cinta tadi? Yang bisa menjawab apa tangannya? Coba sekali lagi. Apa? Kurang tepat. Satunya kurang. Masya Allah. Ini dapat contekan nggak apa-apa? Ya nggak apa-apa. Harus dipelajari dan dibuktikan. Insya Allah. Enggak. Dapat. Harus dipelajari dan dibuktikan. Yang kedua, pertanyaan yang kedua, tadi kita menyebutkan ada beberapa contoh cinta. Sebutkan nama dan artinya dari jenis cinta yang pertama. Namanya apa? Artinya apa? Okay. Cinta pula, cinta yang paling tinggi yang maksud adalah cinta Allah dan Rasul. Masya Allah, mumtaz itu. Nitip ya, monggo, barakallahu. Ya, cinta khula maksudnya mencintai Allah dan Rasulnya melebihi segala-galanya. Ya. Kemudian apa cara terbaik untuk membuktikan kecintaan kita kepada Allah? Plus dalilnya sebutkan. Caranya bagaimana? Dalilnya ayat ya 31. Caranya mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sesuai dengan firman Allah. Surat apa tadi? Ali Imran ayat 31. Ya, masih ada. Berikutnya, sebutkan jenis cinta yang kedua dan artinya apa? Masya Allah. Oke, Ibu. Ya, isfaq. Artinya? Contohnya? Ya, anggota keluarga kita. Masya Allah. Oke. Barakallahu fiik. Ya. Ini pertanyaannya terlalu mudah apa ya? Ya, ini Masya Allah, berarti memperhatikan deh. Berikutnya, pertanyaan yang berikutnya adalah, tadi kita menyebutkan sebuah contoh teladan, ya, yang mana inti dari hadis tersebut menjelaskan tentang orang-orang yang paling buruk di sisi Allah pada hari kiamat nanti. Siapakah mereka? Siapakah mereka? Orang yang paling buruk di sisi Allah. Masya Allah, paling buruk akhlaknya. Berarti kebalikannya, orang-orang yang paling mulia di sisi Allah, yang akhlaknya paling baik. Kemudian
Pertanyaan yang berikutnya, sebutkan jenis cinta yang ketiga dan artinya. Itu apa? Jenis cinta yang ketiga dan artinya. Monggo, yang belum. Ibu-ibu mungkin ada. Kalau nggak ada nih, tim kami jawab boleh nggak? Monggo. Cinta langsung walaupun Oke. mencintai orang lain seperti tetangga, saudara, Masya Allah. Oke. Barakallahu fiik. Oke. Cinta unsun wa unfun. Itu mencintai orang lain yang mungkin bukan keluarga kita, kayak tetangga, kemudian teman-teman pengajian, karena Allah Azza wa Jalla. Yang terakhir, pas. Tadi kita menyebutkan hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan beliau menyebutkan ada 4 cara yang mana wajib cinta Allah diberikan kepada mereka. Sebutkan semuanya, 4-4-nya. Monggo. yang pertama, Oke. yang selalu mencintai Allah. Oke. Yang kedua, orang-orang yang selalu mencintai Allah. Oke, terus? Yang ketiga, selalu mengunjungi saudaranya karena Allah. Oke. Yang keempat, orang-orang yang selalu berkorban karena Allah. Masya Allah, mumtaz. Barakallahu fiik. Monggo bisa. Ya, alhamdulillah sudah selesai nggih. Hadiahnya sudah habis dibagikan. Semoga apa yang kita dengar, apa yang kita simak dapat bermanfaat untuk kita semuanya. Dan kami berharap kepada kita semuanya, marilah kita bersama-sama menumbuhkan 3 cinta ini. Oke, kita tumbuhkan bersama-sama dalam rangka untuk terus menghambakan diri kepada Allah Azza wa Jalla hingga nantinya kita kembali kepadanya. Dan kami mengucapkan terima kasih jazakumullah khairan katsira atas kesempatan yang telah diberikan. Kami dari Purbalingga bisa silaturahmi ke sini merupakan nikmat yang sangat agung. Jika banyak kekurangan, kesalahan, mohon kiranya untuk dimaafkan. Dimaafkan apa bukan? Ya, alhamdulillah. Kalau dimaafkan, akhirnya kami bisa pulang dengan tenang. Pulang ke Purbalingga, bukan rahmatullah. Insya Allah, mohon doanya semoga kami semua bisa selamat sampai tujuan, sampai rumah masing-masing. Demikian saja, kita akhiri dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirobbilalamin. Subhanallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.